Selamat datang di channel YouTube Don Murai. Hari ini Don Murai bersama partner Don Murai ingin membahas murai batu, ternakan dan murai batu hutan. Sepengetahuan kami ya, sepengetahuan kami ya, jatuhnya ya. Ya dong, ya dong. Jadi buat kalian yang memang lagi pengen pelihara itu, tujuannya kan pengen satu pasti punya murai. Yang murai itu kan ada yang ternakan, ada yang hutan juga ada kayak gitu. Jadi memang tidak menutup kemungkinan kalian bisa memilih dari dua aspek tersebut. Nah, mungkin di sini bisa kita jelasin ya. Mungkin ada perbedaannya yang menurut kami yang sudah merawat yang ternakan ataupun hutan sebenarnya nggak terlalu signifikan amat gitu loh sebetulnya. Ya benar nggak sih kan? Iya. Nggak terlalu signifikan dari segi body itu beda-beda jauh, beda-beda tipis ya. Ya kan kalau misalnya kita ngomongin murai yang ternakan, memang balik lagi indukannya seperti apa, hasil anaknya akan seperti apa, kan di situ. Terus yang selanjutnya kalau dari murai yang ternakan, mungkin kita mengharapkan dari terah-terah tersebut bisa menghasilkan potensi dan performa yang sama karena dasar indukan yang sangat bagus gitu. Nah kalau misalkan ngomongin perihal ini adalah murai hutan. Murai hutan itu kan kalau ngomongin murai hutan berarti mostly tangkapan. Iya. Kebanyakan itu berarti tangkapan yang memang ketemu di alam liar gitu. Nah kalau memang itu memang hasil tangkapan, nah sekarang kalau misalkan kita sebagai perawat burung murai atau yang memang ngurusin burung murai, kan ada yang memang pengennya bisa main langsung jalan lapangan, atau yang memang pengen kita olah dulu untuk bisa main lapangan, kan gitu ya Del? Nah kalau misalkan MH murai hutan, kalau murai hutan itu kan pasti datang pasti rata-rata sekarang kebanyakan itu pastor, anggaplah seumuran pastor. Nah kalau yang trotolan MH mungkin zaman dahulu banyak karena iya belum dilindungi dan pasti juga masih banyak gitu ya. Iya yang berburunya belum terlalu ini Pak. Nah makanya kalau di MH mungkin kalau zaman dulu ya banyak trotolan, cuman mungkin kalau sekarang kayaknya udah jarang ya, jarang banget kali gitu. Makanya sekarang kita semua lebih arahnya ke arah yang diternakan karena memang satu tidak menjaga kestabilan hutan juga, kita menjaga lah ya, menjaga kestabilan hutan juga. Terus juga kalau dari yang ternakan itu kan sekarang bisa dari trotol ngurusinnya ya kan, mau gambling mau dari lolohan juga bisa sebetulnya kalau mau pelihara. Jadi proses untuk memelihara murai itu balik lagi ke kalian itu mau memelihara dari lolohan juga bisa, mau dari trotolan pun bisa, lepas trotol pun bisa, sampai murai dewasa. Jadi sekarang itu banyak pilihannya. Ya mohon maaf, itu burung saya lagi berkicau. Nah jadi kalau misalkan kalian pengen pelihara burung murai yang pengen banget nih ngerasain yang namanya prosesnya, kalian boleh coba dari yang lolo kalau mau. Cuman memang butuh proses yang cukup lama. Cuman apalagi terus misalkan kalian punya trotolan aja, cuman kan gambling gitu kan, mau jantan atau betina ya dong. Kalau trotolan kan pasti gambling. Cuma enak kalau trotolan udah pasti jantan, itu kalian bisa ngurusin dan masterinnya benar-benar dari nol. Betul kan? Iya. Nah, kalian punya trotolan, kalian masterin, kalian rawatin yang kalian inginin gitu loh. Jadinya itu burung yang kalian rawat dari trotolan bisa jadi ketika sudah dewasanya kalian sudah menyiapkan masteran yang sudah memang pakem di burung tersebut, jadi bagus gitu loh. Nah ada lagi yang namanya lepas trotol. Lepas trotol juga sebenarnya juga bisa dimasterin, nggak ada masalahnya juga. Cuman memang
Burung tua juga nggak apa-apa. Iya, karena memang mereka itu punya fase mabung. Fase mabung itu menurut kita tuh kayak kita lagi istirahat lah. Kalau di beruang mungkin hibernasi, ya. Kalau di beruang itu hibernasi. Nah kalau di murai, kalau misalkan mabung, anggaplah ulang tahun. Ulang tahun itu kan dia mengingat, oh saya sudah tua, saya bagaimana ini, ya kan? Jadi dia kedepannya mau gimana? Iya, itu dia punya fase di 3 bulan tuh, rata-rata 2,5 sampai 3 bulan sampai burung jadi kembali. Itu kalau proses mabung sampai dokor ya, dorong ekor. Nah jadi kalian itu saya tuh di sini lagi ngebahas gimana caranya kalian tuh punya pilihan, terserah banget mau pilih burung apapun yang pengen kalian rawat gitu, mau murai batu ternakan, mau murai batu hutan dengan jenjang umur yang tadi saya sudah sampaikan, itu terserah banget gitu loh. Nah makanya terus kalau misalkan memang kalian itu punya uang yang mungkin range di 1 juta, 1,5 juta untuk beli burungnya aja, ya banyak pilihan. Cuman baik lagi, saya sama tim saya itu selalu ngomong, mau burung semewah apapun, mau burung semurah apapun, itu balik lagi kerawatan. Benar nggak deh? Kalau di kita kayak gitu ya deh. Iya. Jadi memang di Daun Murai itu memang cukup dari segi semua proses perawatan yang berbeda-beda dari jenis burung yang berbeda-beda juga. Gitu. Ada yang misalkan burung kita dapat trotol ya, waktu itu ada dapat trotol nggak bunyi selama 6 bulan, totonya megap-megapnya galak banget. Ya karena perawatan. Kan kita tidak memaksakan burung itu bekerja atau misalkan dia bersuara dengan cara apapun. Cukup perawatan dan memang bagaimana memposisikan mereka-mereka ini seperti burung yang semestinya di alam ataupun yang memang dia makan sehari-harinya gitu. Jadi mau kalian dengan sistem apapun, perawatan kalian yang paling menentukan hasil dari burung tersebut. Ya intinya sih begitu aja sih. Kalau kita sih kagak ini adalah, kalau kita yang lagi nggak konsisten ya burung juga nggak konsisten, gitu aja ya. Iya, benar. Kalau kitanya nggak konsisten ya udah ada hasilnya aja. Pokoknya kalau kitanya males, misalkan lagi males ya burung akan males juga. Jadi burung itu akan ngelihat bagaimana kita caranya ngerawat dia secara serius, dan dia juga akan serius kepada kita juga gitu loh. Nunjukin hasil lah bahwa ya udah nih dulu udah rawatin gue gitu. Nah ini gue nih. Ya begitulah untuk memelihara burung murai. Jadi kalian ini bisa nentuin deh mau yang kayak gimana, karena semua burung murai itu bisa dimasterin, semua burung murai itu bisa di-upgrade dari segi skill, terus juga misalkan dari stamina-nya juga bisa di-upgrade. Jadi kalian gak usah ragu, gak usah takut kalau mau beli murai. Yang penting kalian untuk burung muda jangan jangan pernah menggunakan doping lah. Boleh nggak ngomong kayak gini? Ya kan? Vitamin nggak apa-apa lah ya. Kalau vitamin nggak apa-apa, tapi sewajarnya. Doping jangan ya, doping jangan. Saya menggaungkan doping jangan sampai dipakai. Gitu. Doping yang paling benar adalah protein yang dia makan sehari-hari. Itu protein yang sangat bagus. Jangkrik yang kita makan, ular Hongkong yang kita kasih, itu misalkan kroto yang kita kasih dengan kualitas terbaik, itu akan baik juga untuk dimakan sama burung-burung kita semua. Gitu. Pur juga dengan pilihan yang terbaik buat kalian semua. Gitu. Burung kalian cocoknya dengan brand A, brand B, up to you. Terserah kalian maunya kayak gimana. Tapi di sini Daun Murai titip pesan. Terus berjuang untuk proses burung murai kalian semua. Dan sampai jumpa di gantangan untuk kita silaturahmi. Jadi salam kicau mania, keep fighting man.